Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam kali ini kita dipertemukan kembali. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat bagi kita. Semakin tercerahkannya hati kita, semakin pahamnya hati kita, sehingga dengan kecerahan tadi, dengan pemahaman tadi, kita semakin mantap, semakin istiqomah di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh, secara kafah, secara benar, yang dibenarkan oleh Allah dan dibenarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dewasa ini banyak orang, banyak pihak, banyak kelompok yang menganggap bahwa sebuah sanad keilmuan di dalam bermakrifat kepada Allah, di dalam meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu adanya sanad keilmuan. Yang dimaksud sanad keilmuan adalah seseorang itu mendapatkan mandat mengajarkan sebuah ilmu ma'rifat, sebuah ilmu kebatinan, sebuah ilmu Allah untuk menuju Allah, bermakrifat kepada Allah, bermakrifat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diwariskan oleh gurunya sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sanad. Sehingga keilmuannya itu sambung kepada Rasulullah, sambung kepada guru-gurunya, sehingga sambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sanad di sini bermanfaat dan sangat bermanfaat bagi seorang pejalan, bagi seorang salik untuk menuju kepada Allah. Pertama, manfaat daripada sanad ini adalah apabila seseorang sebelum melakukan riyadhah, zikir, sholawat, atau ibadah yang lainnya, dengan dia bertawassul, kirim al-fatihah, atau kirim doa, atau bersolawat, atau sambung hatinya, sambung rasanya kepada guru-gurunya sampai kepada Rasulullah. Sebenarnya maksud daripada tawassul ini salah satunya adalah mengondisikan jiwa seseorang tersebut, hati seseorang tersebut, agar dia berada di dalam satu majelis, satu frekuensi dengan guru-gurunya tadi. Begini maksudnya. Jadi apabila kita bertawassul kepada para guru sampai kepada Rasulullah dengan sanad yang jelas tadi, dengan sanad yang benar dan istiqomah dipergunakan, maka apabila kita mengirimkan sholawat atau mengirimkan al-fatihah kepada guru kita, niscaya kondisi hati kita ini, atau kondisi rasa ini, atau kondisi jiwa ini berada di dalam satu majelis, berada dalam satu ruangan, berada di dalam satu frekuensi, berada di dalam satu gelombang dengan guru-guru kita, sehingga dengan beradanya hati kita berada di dalam satu gelombang, maka memudahkan kita agar zikir kita itu diterima oleh Allah, agar sholawat itu diterima oleh baginda Rasulullah. Coba bayangkan kalau kita tidak bertawassul, ilmu kita tidak bersanad,
Bagaimana kita mau berada di dalam kondisi tertentu atau keadaan tertentu yang memudahkan hati kita, memudahkan jiwa kita, memudahkan sambungan rasa kita kepada Allah dan kepada Rasulullah. Sedangkan diri kita itu tidak mengetahui kadar diri kita, apa pantas atau tidak menghadap Allah, pantas atau tidak sambung rasa kepada Allah, pantas atau tidak hati kita itu sambung kepada Allah, pantas atau tidak hati dan rasa kita itu sambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari semua ketidaktahuan itu, jalan satu-satunya harus kita berada di dalam majelisnya para guru-guru kita, yang notabene para guru itu adalah jiwa-jiwa yang sudah tercerahkan, ruh-ruh yang sudah disucikan oleh Allah, sehingga mereka termasuk walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berada di dalam satu majelis yang di dalamnya adalah para guru kita, yang notabene adalah para walinya Allah, yang di dalamnya ada juga baginda Rasulullah. Dengan menghadirkan rasa, menghadirkan hati, menghadirkan jiwa. Salah satunya adalah medianya adalah dengan bertawasul kepada guru-guru kita. Kalau tanpa tawasul, bagaimana kita mau mengetahui seberapa jauh hati kita ini dengan Allah, seberapa jauh jiwa ini dengan Allah, dan seberapa jauh jiwa ini, hati ini dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tawasul itu adalah membuat, mengantarkan jiwa hati kita berada dalam satu majelis dengan para guru-guru kita dan dengan Rasulullah, sehingga memudahkan sambungnya rasa kita, hati kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada para walinya Allah, sehingga ibadah kita, zikir kita, sholawat kita itu mudah sambung kepada Allah. Jadi kalau tanpa sanad, tanpa tawasul sudah bisa sambung kepada Allah, jangan bangga. Punya keyakinan seperti itu jangan bangga. Kenapa? Karena ketahuilah bahwa jin, setan, iblis, azazil itu selalu beribadah kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, selalu bertasbih kepada Allah. Tetapi yang membedakan hanya satu. Dia ahli zikir, dia ahli ibadah kepada Allah, bahkan tidak pernah libur, tidak pernah berhenti sedetik pun dia berzikir, bertasbih, bertasmid kepada Allah. Yang membedakan hanya satu, dia hanya merasa lebih ahli ibadah dari siapapun. Hati-hati. Jadi yang membedakan hanya satu, bahwa mereka, iblis itu, azazil itu, merasa dirinya lebih ahli ibadah dari siapapun, dari makhluk manapun. Jadi jangan bangga dengan zikirmu, jangan bangga dengan ibadahmu, tapi kau tinggalkan adabmu. Kalau kita tanpa bertawasul, tanpa istilahnya punya keyakinan bahwa aku nggak usah tawasul, aku nggak usah tawasul kepada Allah, aku nggak bisa tawasul kepada Rasulullah, aku tidak usah tawasul kepada para walinya Allah, aku tidak usah tawasul kepada guru-guru, aku bisa nyambung kepada Allah. Itu namanya tidak mengetahui adab. Adabnya tidak ada, tata keramanya tidak ada. Nah, orang yang merasa dirinya bisa sambung kepada Allah tanpa wasilah, tanpa tawasul, itu gurunya siapa? Meniru akhlaknya siapa? Kalau tidak meniru akhlaknya iblis, akhlaknya azazil. Karena azazil merasa bisa sambung kepada Allah, bahkan dia bisa zikir, bisa ibadah yang melebih daripada yang lainnya, daripada makhluk yang lainnya. Tetapi yang menjatuhkannya hanya satu, bahwa dia merasa menjadi sosok yang
ahli ibadah. Jadi untuk menjaga ujub kita itu jalan satu-satunya adalah dengan tawasul, agar tata krama adab itu tetap kita jaga, sehingga setiap amaliyah zikir kita itu akan berbuah akhlak yang baik seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya tawasul itu adalah membentuk karakter. Membentuk karakter. Jadi orang itu tawasulnya siapa, dia akan terpengaruh karakter rohaninya. Akan terpengaruh kepada karakter jiwanya. Akan terpengaruh kepada karakter perbuatannya. Satu contoh, apabila kita berzikirkan Allah, tapi yang mengijazai adalah ahli kanuragan, ahli kesaktian. Kita zikirkan Allah, yang kita dapatkan adalah kekebalan. Tetapi apabila kita diijazai oleh seseorang yang ahli rasa, dengan zikir yang sama Allah, apabila kita mengamalkan, maka kita pun akan menjadi ahli rasa, tidak kebal. Itulah yang saya maksud, bahwa tawasul itu atau sanad itu adalah perlu, karena akan membentuk karakter kita di dalam kita mendapatkan hasil atau buah daripada zikir atau ibadah yang kita lakukan. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sanad, tawasul itu adalah adab. Adab yang berbuah kepada akhlak. Tapi kalau tanpa tawasul, langsung ke Allah, meremehkan, merendahkan, tawasul karena sudah merasa langsung kepada Allah, jangan bangga. Iblis juga begitu. Segala sesuatu ini langsung bisa akses kepada Allah. Tetapi kalau tanpa tawasul, maka janganlah ada karakter. Kalau tanpa tawasul, takutnya karakter daripada iblis atau kesombongan daripada iblis itu berbuah, membekas atau terbias di dalam perjalanan rohani kita. Ahli ibadah kalau tanpa tawasul tidak berbuah akhlak. Iblis pun begitu. Dia ahli ibadah. Dia ahli tasbih. Dia ahli zikir. Tapi tidak berbuah akhlak. Karena ada kesombongan, merasa dirinya lebih daripada yang lain di dalam beribadah kepada Allah. Dia sombong karena dia merasa dirinya ahli ibadah daripada makhluk yang lain. Pun jangan jadi begitu. Kamu bisa zikir, kamu bisa sholawat, kamu bisa beribadah, tapi tanpa wasilah, tanpa sanad. Kamu merasa bisa connect kepada Allah. Dapatnya apa? Sama. Kesombongan. Merasa bisa dekat dengan Allah tanpa guru, tanpa sanad, tanpa sul. Nah itu pun juga akan berbuah kesombongan. Tidak ada buah akhlak, tidak ada buah rahmat, tidak ada buah syafaat. Saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya adalah tentang zikir syiri. Nah, zikir syiri ini orang banyak yang belum paham. Apa sih zikir syiri? Zikir syiri itu adalah tafakur atau berdiam diri, tetapi semua itu pandangan terfokus, pikiran terfokus, hati terfokus, rasa terfokus kepada Allah. Bagaimana caranya terfokus kepada Allah? Yaitu merasakan setiap yang kita pandang adalah Allah di dalamnya. Merasakan angin yang menerpa di muka kita, bahwa Allah, kelembutan Allah. Kan? Kelembutan Allah. Hati kita buka, pori-pori kita buka, darah yang mengalir di dalam tubuh kita, ada hayunnya Allah.
Diem napas kita keluar masuk. Kita rasakan ada napasnya Allah. Sifat hayyunnya Allah sehingga tertiup di dalam tubuh kita. Di dalam setiap helai rambut kita ini ada penjagaan daripada Allah. Kita rasakan. Kita berucap. Kita rasakan Allah menggerakkan lisan kita. Allah membuka bibir kita. Allah menggerakkan rongga-rongga mulut kita. Kita makan. Allah yang mengumpulkan nasi, mengumpulkan air, mengumpulkan garam, mengumpulkan cabai, sehingga pas rasanya di dalam lidah kita. Kita memandang tanaman yang tertiup angin. Kita rasakan begitu Allah lembutnya menggerakkan tanaman itu. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Bagaimana kita melihat orang yang menggendong anaknya dengan penuh kasih sayang. Hati kita merasakan bahwa itu Ya Rahman, Ya Rahim. Itu cinta kasih. Dari setiap apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita cium, apa yang kita hadapi di dalam setiap kejadian dan keadaan yang kita hadapi ini, tiada lain. Yang ada hanya Allah. Dengan Ya Latifnya, dengan bijaksananya, dengan segala sesuatu sifatnya, penjagaan Allah dan jamalnya Allah. Jadi zikir sir ini lebih mendekatkan darah kita kepada Allah, mendekatkan pori-pori kita kepada Allah, mendekatkan kulit kita kepada Allah, mendekatkan mata kita kepada Allah, mendekatkan lisan kita kepada Allah. Dengan Rahman, Rahimnya yang kita rasakan di dalam setiap apapun yang kita temui, diistiqomahkan. Itulah yang dinamakan zikir syiri atau zikir rasa atau zikir rahasia. Itulah puncak daripada zikir. Karena puncak daripada zikir itu adalah diam di dalam merasakan kehadiran Allah di dalam tubuh kita dan di luar tubuh kita. Di dalam setiap darah yang mengalir, di dalam setiap detak jantung, di dalam setiap nadi yang berdenyut, semuanya merasakan Rahman, Rahimnya Allah, kehadiran Allah yang dekat, lebih dekat daripada urat nadi kita. Jadi rasakan sehingga tubuh ini benar-benar zikir siri itu efeknya adalah merinding di dalam tubuh, merinding nyaman seakan-akan pori-pori ini terbuka dan ada hawa sejuk di dalam tubuh menyelimuti seluruh tubuh. Berarti itu adalah zikir siri. Dengan menyaksikan, merasakan kehadiran Allah di dalam segala sesuatu yang kita rasakan. Saudaraku terkasih yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sanad itu perlu agar perjalanan kita itu terjaga. Harus mencari guru yang benar, sanadnya yang benar, asal keilmuannya juga benar. Karena saya berulang kali menyampaikan, kasihan perjalanan ruh kita yang sudah melalui daur ulang berkali-kali. Setelah jadi manusia, diberi kesempatan untuk menyempurnakan, sebagai jalan untuk menyempurnakan kembali kepada Allah dengan makrifat, tetapi diserahkan kepada orang yang tidak semestinya, karena tidak bersanad, asal-usul keilmuannya tidak jelas. Karena segala sesuatu bukan siapa yang salah, tetapi yang sebenarnya diri kita sendiri yang salah, yang telah mempercayakan kepada orang yang tidak seharusnya, tidak haknya
di dalam membimbing kita kepada Allah dan membimbing kita lebih dekat dan lebih mencintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada maksud yang lain kecuali kita saling mengingatkan, kecuali kita saling merapatkan barisan, kita saling mengisi, kita saling memberi, kita saling merengkuh satu dengan yang lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan yang utuh, menjadi rahmatan lil alamin, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya kira cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.